Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat-sahabat tercinta, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita masih diberi rezeki umur untuk menjalani kehidupan, untuk melaksanakan amanah Allah sebagai hambanya, untuk melakukan pengabdian dan mengisi sisa umur yang kita miliki dengan amalan-amalan soleh, amalan-amalan yang akan menjadi bekal kita saat kita berpulang. Hari ini Jumat 4 September atau bertepatan dengan 16 Muharram 1442 Hijrah. Sahabat tercinta, tak terasa sekarang sudah di 16 Muharram. Rasanya baru kemarin kita memasuki 1 Muharram, sekarang sudah pertengahan Muharram. 16 Muharram, hari Jumat 1442 Hijrah. Setiap hari Jumat kita membahas buku yang ada di tangan saya ini, ya. Kita bahas ini ketika dosa tak dirasa. Jadi hari Jumat saya gunakan untuk membahas sejumlah buku yang sudah saya tulis, bedah buku, ya. Dan hari ini kita akan membahas, sebenarnya ini tentu saja lanjutan dari Jumat yang lalu. Kita membahas macam-macam dosa. Bahwa yang namanya dosa itu ada 2. Pertama, dosa yang dikategorikan kecil dan dosa yang dikategorikan besar. Untuk mengatakan itu dosa kecil, dosa besar dari mana? Ya, dari penjelasan yang ada di Quran dan Sunnah Rasul. Makanya di dalam surat An-Najm ayat 32, surat An-Najm ayat 32, Allah menyatakan alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha illa lamam. Orang-orang yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan juga dosa-dosa yang bersifat fawahish. Fawahish itu, jadi dosa besar tuh ada yang dilakukan sendiri, ada juga yang harus ada partner. Nah, kalau dosa yang dilakukan sendirian disebut dengan kabairul itsmi. Kalau al-fawahish itu dosa yang harus ada partner. Ya, judi itu harus ada partner. Tapi kalau mabuk, ya, minum khamr itu kan sendirian juga bisa. Tapi kalau judi kan harus ada partner, ya, ada teman. Masa judi sendirian? Gosip itu kan harus ada teman. Nah, itu namanya fawahish, ya. Illal lamam, kecuali dosa-dosa kecil. Jadi di dalam An-Najm ayat 32 juga disebut ada yang dosanya kategori besar, ada yang kategorinya kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Baik kamu melakukan dosa besar ataupun kamu melakukan dosa kecil, sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunan. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunan. Apa maksudnya? Saya pernah melakukan dosa besar ataupun dosa kecil, jangan berputus asa dari ampunan Allah. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Tuhanmu maha luas ampunannya. Nah, ini yang menjadi dasar ada istilah dosa besar dan dosa kecil. Nah, saya sekarang membahas dulu macam-macam dosa besar. Tiga macam dosa besar sudah saya bahas di minggu yang lalu. Tapi saya ulangi sedikit, khawatir lupa, ya. Pertama, menurut An-Nisa ayat 48, yang kategorinya dosa besar itu adalah menyekutukan Allah, menduakan Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, menyekutukannya, dan Allah akan mengampuni dosa selain itu. Sahabat-sahabat tercinta, kalau kita pernah menyekutukan Allah,
kita konsul ke dukun, kita menggunakan ilmu-ilmu hitam, ya, ilmu-ilmu mistik, ya. Bahkan kita belajar mistik, kita belajar kekebalan, kita mencari kewibawaan dengan cara membawa jimat, ya. Itu contoh sederhana dari perbuatan syirik. Maka segeralah bertobat, karena Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kecuali sebelum mati kita bertobat kepada Allah. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Siapa yang melakukan dosa syirik, maka sungguh dia melakukan dosa besar. Nah, makanya yang saya bahas sekarang adalah macam-macam dosa besar. Pertama adalah menyekutukan Allah. Kalau kita pernah, segeralah bertobat sebelum ajal menjemput, karena kalau dosa syirik itu terbawa mati, Allah tidak akan mengampuni. Yang kedua, putus asa. Hidup itu kan seringkali mendapatkan ujian. Dari keluarga bisa saja diuji oleh suami, diuji oleh istri, diuji oleh anak, diuji oleh mantu, ya, diuji oleh orang tua, oleh mertua. Ujian itu akan selalu ada pada diri kita. Diuji oleh teman, diuji oleh penyakit, diuji oleh kekurangan harta. Pokoknya selama kita hidup, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah, menurut surat Al-Anbiya ayat 35. Kami akan mengujimu dengan baik dan buruk. Nah, ada saat orang itu diuji sampai titik putus asa. Sahabat-sahabat tercinta, jangan pernah orang beriman itu putus asa. Ini seperti yang dinasihatkan oleh Nabi Yakub ketika beliau kehilangan anak tercintanya, yaitu Yusuf. Beliau mencari ke sana ke sini, tapi beliau katakan, ya bani yadhhabu, wahai anak-anakku, pergilah, fatahassasu min Yusuf wa akhih, coba cari di mana keberadaan Yusuf dan saudaranya. Wala tayasu mir rauhillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah, dari pertolongan Allah, dari kasih sayang Allah. Innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Karena tidak ada yang putus asa dari Allah kecuali orang yang tidak beragama, orang yang mengkufuri agama. Makanya putus asa itu kategori dosa besar. Di dalam Quran dikatakan hanya orang kafir yang putus asa. Ini dijelaskan di surat Yusuf ayat 87. Nah, sahabat tercinta, apa yang sedang kita hadapi sekarang? Kesulitan apa yang sedang kita hadapi sekarang? Jangan pernah putus asa. Berjuang, berjuang, berjuang. Karena memang selama kita hidup, pasti ujian itu akan kita hadapi. Dan jangan salah, sebenarnya ujian demi ujian itu sesaat. Kenapa? Karena yang namanya hidup manusia itu kan tidak abadi. Oleh sebab itu, jangan pernah putus asa. Termasuk, sahabat-sahabat tercinta, jangan putus asa dari ampunan Allah. Tidak boleh kita katakan, dosa saya mah banyak. Pokoknya dosa saya mah udah banyak, kayaknya Allah tidak mengampuni saya. Itu termasuk dosa besar, karena Anda putus asa dari ampunan Allah. Coba lihat di dalam surat Az-Zumar, surat 39 ayat 53. Allah secara tegas mengatakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan kepada hamba-hambaku yang pernah berbuat dosa, katakan pada orang-orang yang pernah bergelimang dosa, la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari ampunan Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah akan ampuni dosa-dosamu seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim, Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sahabat-sahabat tercinta, jelaslah di sini kita tidak boleh bahkan putus asa dari ampunan Allah. Saya orang yang pernah bergelimang dengan dosa, perbuatan nista maksiat pernah saya lakukan, tapi tidak boleh saya katakan,
dosa saya terlalu banyak. Sepertinya Allah tidak akan mengampuni saya. Nah, itu yang disebut dengan putus asa dari ampunan Allah. Di Az-Zumar ayat 53 tadi Allah menegaskan, la taqnatu mir rahmatillah. Kamu tidak boleh putus asa dari ampunan Allah. Kalau kamu bertobat dengan sungguh-sungguh, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah ampuni dosa-dosamu seluruhnya. Sahabat-sahabat tercinta, mari kita lihat sejarah perjalanan para sahabat. Ada sahabat yang punya masa lalu luar biasa sekali. Ahli maksiat, pernah membunuh, rajin berjudi, ya, dan lain sebagainya. Dosa-dosa besar dia lakukan. Tapi beliau dicatat sebagai al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah, salah satu dari 10 sahabat yang disinyalir akan menemani Rasul di surga, diberi kabar gembira akan masuk surga. Bukankah awalnya beliau ini seorang ahli maksiat, bergelimang dengan dosa? Makanya jangan pernah putus asa dari ampunan Allah, dan jangan pernah putus asa dalam mengarungi kehidupan. Coba, Anda sekarang sedang lelah apa? Ya, lelah menghadapi kekurangan rezeki, lelah menghadapi penyakit, lelah menghadapi anak, lelah menghadapi pasangan hidup. Pokoknya jangan putus asa. Wala ta'iasu min rahillah, innahu la yai'asu min rahillah illal qaumul kafirun. Jangan kamu putus asa dari rahmat dan pertolongan Allah. Hanya orang kufur yang putus asa. Nah, jadi ini yang kedua, saudara-saudara. 1, menyekutukan Allah, dosa besar itu. 2, putus asa. Yang ketiga, termasuk dosa besar adalah menyepelekan ancaman Allah. Jadi kalau kita baca Al-Quran, ada ancaman, dianggap sepele gitu. Atau dengan kata lain, merasa aman dari ancaman Allah. Coba lihat di dalam surat Al-A'raf, ya. Surat Al-A'raf ayat 99. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari siksa Allah? Apakah mereka merasa tidak ada ancaman, ya? Mereka itu orang-orang yang menyepelekan ancaman Allah, tidak takut dengan ancaman Allah. Biasanya kan manusia itu suka takut dengan ancaman. Ya, mahasiswa diancam DO takut. Kalau semester ini skripsi nggak selesai, kamu DO. Nah, ancaman kan? Wah, mahasiswa itu cepat-cepat menyelesaikan skripsinya. Jadi biasanya manusia itu takut dengan ancaman. Kalau kamu melakukan pelanggaran lagi, ini SP2 udah keluar nih, SP3 kamu dipecat. Nah, biasanya orang takut dengan ancaman. Ancaman manusia ya. Tapi ada orang yang merasa aman dari ancaman Allah. Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari azab Allah, dari ancaman Allah? Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Hanya orang yang rugi yang merasa aman dari ancaman Allah. Sahabat-sahabat tercinta, kalau kita membaca ayat Quran, membaca hadis Nabi, di situ ada ancaman, kita tuh harus merasa takut dengan ancaman itu. Kenapa? Sebab yang menyebabkan akhirnya kita berbuat dosa itu karena kita tidak merasa takut dengan ancaman. Ada mahasiswa yang diancam DO, kalau dia tidak merasa takut, akhirnya dia DO, ya kan? Ada karyawan yang sudah diancam SP1, SP2 sampai SP3, karena dia tidak takut, akhirnya dia dikeluarkan. Ya, jadi saudara-saudaraku tercinta, rasa takut dengan ancaman itu suatu energi bagi kita untuk tidak mengulangi atau meneruskan kesalahan. Nah, ada orang-orang yang tidak takut dengan ancaman Allah. Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari ancaman Allah? Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidak ada orang yang merasa aman dari azab Allah, dari siksa Allah, dari peringatan Allah, kecuali orang-orang yang merugi. Sahabat tercinta, jangan menjadi orang yang rugi.
yaitu merasa aman dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ancaman itu kan karena sayang sama kita. Seperti halnya ya, universitas memberikan ancaman karena sayang sama mahasiswanya. Kamu nggak selesai semester ini, hati-hati, DO. Akhirnya mahasiswa itu sungguh-sungguh jadi ancaman dari perusahaan, ancaman dari universitas, bahkan ancaman kita kepada anak kita. Kan tujuannya ingin menyelamatkan dia. Tujuannya ingin menyelamatkan orang yang kita ancam. Ya. Bahkan kena sanksi. Siapa yang tidak pakai masker, maka diancam, didenda. Coba, pakai masker itu kebaikan untuk siapa? Untuk kita. Tapi kadang kita melalaikan. Akhirnya diberi ancaman. Siapa yang tidak pakai masker, didenda. Sekian. Nah, sahabat-sahabat. Tapi ada orang yang tidak takut dengan ancaman. Kan gitu. Catat, di antara dosa besar adalah kita merasa aman dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang termasuk dosa besar adalah durhaka kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Surat Al-Isra ayat 23-24. Surat Al-Isra ayat 23-24. Sahabat-sahabat bisa cek ya. Atau Anda memang bisa lihat di buku ini ya. Di buku ini bisa Anda lihat karena saya kan sedang bahas buku. Nah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhanmu telah menetapkan, Allah telah menetapkan agar kamu tidak beribadah kecuali kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu kamu harus berbuat baik. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin. Kalau orang tuamu salah satu atau kedua-duanya berada di usia yang tua, di usia yang hampir pikun, maka kamu harus lebih-lebih lagi bisa menjaga lisan kamu. Jangan sampai intonasi suaramu, nada suaramu, walaupun hanya menyebut kalau itu akan menyakitkan, jangan kamu katakan itu. Yang dimaksud jangan kamu mengatakan itu bahasa kiasan. Ya, omongan kita menyakitkan. Boleh enggak, Ustadz, saya ngomong tapi orang tua saya enggak marah. Emak mah, bapak mah. Nah, tapi itu tidak menyakitkan, ya tidak apa-apa. Jadi yang dimaksud dengan jangan kamu mengatakan itu bahasa kiasan untuk intonasi, nada, ya kan gitu. Kalau kita nadanya naik, coba turunin, ya. Wa qul lahuma qaulan karima. Bicaralah dengan santun kepada kedua orang tuamu. Wahfid lahuma janahadzuli minar rahmah. Rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang. Yang dimaksud rendahkan diri dengan penuh kasih sayang apa? Mengalahlah untuk hal-hal yang tidak prinsipil. Kalau kita beda faham sama orang tua kita tapi tidak prinsipil, ya udahlah, kita merendah, mengalah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan doakanlah, ya Allah, rahmati kedua orang tuaku sebagaimana mereka pernah membesarkanku, mendidikku di waktu kecil. Nah, sahabat-sahabat tercinta, jaga lisan kita, jaga perilaku kita agar tidak melukai orang tua, karena menyakiti orang tua itu termasuk dosa besar. Berarti kalau kita memuliakan orang tua, itu akan menjadi pintu surga. Jadi kalau kita tahu bahwa menyakiti orang tua itu dosa besar, berarti kalau kita memuliakan, membuat orang tua kita senang, happy, ya, maka sesungguhnya itu pintu surga kita. Di dalam riwayat lain Nabi pernah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, rugi. Siapa ya Rasulullah yang rugi? Kamu masih punya orang tua tapi tidak menjadikannya pintu surga. Sahabat tercinta, Anda masih punya orang tua? Alhamdulillah. Jadikan beliau itu pintu surga kita. Jadikan sebagai pintu surga, mumpung beliau masih ada. Ya, coba caranya bagaimana? Sederhana.
menurut ayat ini. Kamu jaga lisan, jangan sampai menyakitkan. Kalau kamu ada rezeki, bebankan ringankan beban hidupnya. Kalau kita ada rezeki, ringankan beban hidupnya, ya. Kalau beliau sakit, minimal kita antar ke dokter, atau kalau kita tidak bisa mengantar, kita itu menyediakan untuk obat. Pokoknya ringankan saja yang semampu yang kita bisa. Kita nggak punya apa-apa, doakan, minimal kita telepon. Apa sih susahnya nelpon orang tua? Ada yang sudah 2 minggu ini nggak pernah nelpon orang tua, ya. Coba, padahal berapa sih biaya pulsa untuk nelpon orang tua? Orang tua mah di telepon juga udah seneng, ditanya aja udah seneng, apalagi diberi kabar gembira. Nah, sahabat-sahabat tercinta, rugi Anda yang punya orang tua tapi tidak menjadikannya pintu surga. Dan kalau ada di antara sahabat-sahabat tercinta yang sekarang ini cukup lelah mengurus orang tua, ya, lelah Anda itu, bawa ke dokter, nemenin, pokoknya Anda lelah. Dengar ya, itulah lelah yang membuat pintu surga terbuka untuk Anda. Makanya apa? Silahkan berlelah-lelah mengurus orang tua kalau itu kalau karena hal itu akan menjadikan pintu surga. Silahkan berlelah-lelah sampai lelah ngurus orang tua, karena itu akan menjadi pintu surga kita, ya. Nah, sebaliknya kalau kita melalaikan, maka durhaka kepada orang tua salah satu di antara yang dikategorikan sebagai dosa besar. Yang berikutnya, saudara-saudara sekalian, yang dikategorikan dosa besar adalah membunuh, ya. Ya tentu saja ini sebagai peringatan saja. Insya Allah lah kita orang beriman, masa sampai tega membunuh, ya. Yang dimaksud membunuh manusia, ya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addalahu azaban azima. Surat An-Nisa ayat 93. Oleh sebab itu, kalau ada yang pasang di badannya bom, ya, bom bunuh diri, nah, seperti teroris itu kan karena dia dicuci otaknya, dia meledakkan dirinya, yang dia bunuh itu orang-orang yang seagama. Kebayang gak sama Anda? Meledakkan diri di masjid, ya. Pernah kejadian kan? Meledakkan diri di masjid, sekian orang meninggal gitu. Meledakkan diri di pos polisi, padahal polisi itu juga semuanya muslim. Itu dosa besar. Udah mah bunuh dirinya juga dosa besar, ya. Membunuh orangnya juga dosa besar. Wah, eta mah yakin neraka itu mah. Kalau menurut ayat ini, wa mayyaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang dengan sengaja membunuh orang beriman, fajazauhu jahannam khalidan fiha, bagiannya jahanam, kekal di dalamnya. Tapi paham kok ada ya orang yang ngaku jihad tapi dia kemudian membunuh sesama muslim? Ya, itu mah bagian dari kesesatannya. Jadi dia anggap orang yang di luar kelompok dia tuh kafir semuanya, ya, walaupun orang lain tuh suka sholat, suka puasa, karena tidak masuk dalam kelompoknya, dia anggap itu kafir. Makanya dia bunuh. Dan yang paling parah, membunuhnya itu dengan cara dia bunuh diri, ya. Wah, itu makanya na'udzubillah, Bapak Ibu sahabat tercinta, doakan anak cucu kita, ya, keluarga kita, jangan sampai berdoa. Jangan sampai otaknya dicuci, terekrut, ya, menjadi teroris yang merusak. Makanya kalau saya ditanya, kalau ada orang yang bunuh sesama muslim dengan cara bunuh diri, yakin dia bukan orang beragama sebenarnya, walaupun simbol-simbol agama yang dia bawa. Karena menurut ayat ini surat An-Nisa, wa may yaqtul mu'minan, siapa yang membunuh orang beriman, ya,
muta'ammidan, sengaja. Karena boleh jadi ada yang membunuh tidak sengaja. Contoh, kita lagi bawa mobil, ya, na'udzubillah, kita nabrak orang sampai orang itu meninggal. Itu kan membunuh, ya, tapi kan tidak sengaja. Orang itu kan terbunuh oleh kita, tapi kan tidak sengaja. Nah, itu termaafkan. Tapi ini mah memang berniat, ya. Bisa saja karena ingin hartanya. Kan ada istri yang kemudian membayar pembunuh bayaran. Ya, sebenarnya istri itu yang membunuh suaminya, walaupun dia tidak dengan tangannya sendiri, tapi dia membayar orang. Itu sama dengan membunuhnya, ya kan? Yang paling parah, istrinya juga membantu pembunuhan suaminya hanya karena ingin hartanya. Ya, ada na'udzubillah, bahkan saya baca berita anak yang membunuh orang tuanya. Membunuh saya saja sudah dosa besar. Ini orang tua, na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Kita berlindung, ya, dari hal seperti itu. Jadi ada suami yang membunuh istri, istri membunuh suami, orang tua membunuh anak, bahkan ada orang tua yang juga membunuh, ya, ada juga orang tua yang membunuh anaknya, anak membunuh orang tuanya. Dan itu kategorinya dosa besar. Termasuk juga ada orang yang mengatasnamakan agama membunuh saudaranya, seperti para teroris itu, ya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh seorang yang beragama, seorang beriman sengaja, fajazauhu jahannam khalidan fiha, balasannya itu neraka, kekal di dalamnya, neraka. Ini teman-teman sekalian, coba Anda baca ayatnya. Jadi bukan berarti, Pak Am kok ekstrim. Bukan, saya membacakan ayatnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah marah sama orang itu. Wa la'anahu, Allah melaknatnya. Wa addalahu azaban azima, dan Allah siapkan siksa yang pedih. Teman-teman coba bacaan, Anda lihat, coba ambil Qur'annya. Buka surat An-Nisa ayat 93. Ancaman bagi orang yang membunuh itu dahsyat. Fajazauhu jahannam, balasannya neraka, khalidan fiha, kekal. Tuh, ancaman kan? Wa ghadiballahu alaihi, Allah marah, murka sama orang itu. Dua tuh. Wa la'anahu, Allah melaknatnya. Wa addalahu azaban azima, dan Allah siapkan bukan hanya jahannam yang kekal, tapi azaban azima, siksa yang pedih gitu. Paham bagaimana itu sudah saya lakukan? Ya udah, tinggal bertobatlah kepada Allah. Kalau di antara sahabat tercinta, mungkin dahulu pernah khilaf, pernah membunuh, ya, dalam arti sengaja ya membunuhnya. Wah, udah tobatnya kudu benar-benar tobat yang luar biasa. Karena orang yang membunuh itu Allah murka, Allah laknat, Allah siapkan azab yang pedih. An-Nisa ayat 93. An-Nisa ayat 93. Ya. Nah, sahabat-sahabat tercinta, berarti ini membunuh termasuk dosa besar, karena memang menghilangkan nyawa orang itu balasannya, kalau dalam hukum Islam, kalau orang membunuh dengan sengaja dan terbukti memang dia sengaja, emang dibunuh lagi. Kisos. Kenapa? Supaya orang mendapatkan pelajaran. Sesungguhnya dalam kisos itu ada pelajaran untuk menghargai nyawa, bahwa nyawa itu hanya bisa dibayar dengan nyawa lagi. Dan semua orang punya nyawa hanya satu. Bapak Ibu, kadang kita kan sedih ya kalau mengikuti berita itu. Hanya karena urusan sepele itu bisa membunuh. Ya, hanya urusan sepele begitu. Dibacok, dicekek, dibakar gitu. Boleh jadi itu urusan yang tidak besar gitu. Ada hanya karena canda-canda gitu, bunuh. Berarti kan nyawa itu jadi murah. Kenapa coba? Karena orang yang membunuh hukumannya ringan. Makanya di dalam Al-Quran itu ada kisos. Yang namanya kisos itu, kalau kamu menghilangkan nyawa orang, kamu harus bayar dengan nyawamu juga. Nah, itu jadi, orang kan jadi takut ya. Orang jadi berpikir, nah, kalau orang membunuh
kemudian hukumannya ringan, 10 tahun, 15 tahun, ya keluar lagi, ya kan? Terus apa aspek jeraknya di situ? Nah, jadi sahabat tercinta, antara satu hukum dengan hukum lain itu ada keterkaitan sebenarnya, ada unsur supaya manusia benar-benar menjauhi. Ada unsur ancamannya, ada unsur tindakan preventifnya, ya, dan ada unsur hukumannya supaya semua saling terkait dan menjadi pencegah dari perbuatan dosa besar itu. Ya, yang berikutnya, sahabat-sahabat tercinta, yang termasuk dosa besar adalah menuduh zina pada orang yang baik-baik. Saya pernah mendengar curhat, ya, seorang istri yang selalu dituduh zina oleh suaminya. Ya, nah sampai dia bilang, Ustadz, saya tuh dimarahin ini, ya saya masih bisa terima. Itu yang paling sakit kalau suami saya suka menuduh saya berzina, gitu. Terus dia nanya, boleh nggak Ustadz saya mengajukan gugat cerai? Saya bilang boleh. Kalau seorang suami sudah menuduh istrinya berzina, ya, padahal istrinya baik-baik saja, begitu, itu sebuah sebuah tuduhan yang luar biasa besarnya. Kalau seorang suami menuduh mencuri, suami menuduh, ya ini mah kabayang nggak, menuduh berzina. Jadi kalau cekcok tuh gini, dasar kamu mada, gitu loh, langsung menuduh zina. Bapak ibu sahabat tercinta, ya, ini menuduh perempuan yang bukan istri kita berzina saja. Awas, hati-hati teman-teman. Gini, awewe eta mah sok zina, gitu loh. Kalau orang Sunda bilang, pezinah gitu. Tahan mulut kita, tahan lisan kita. Kenapa? Itu tuh tuduhan yang jangan dianggap sepele gitu. Innalladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah. Orang yang menuduh wanita-wanita baik-baik, ya, wanita baik-baik dituduh berzina, lu'inu fid dunya wal akhirah. Orang yang menuduh itu akan dilaknat oleh Allah dunia dan akhirat. Dilaknat itu apa? Orang yang dilaknat itu nantinya dia susah mau melakukan kebaikan. Jadi kalau ada orang yang ngobrol gitu ya, hari maneh kan eta mah tukang zina tuh. Awas, hati-hati tuh. Anda sudah menuduh lu'inu fid dunya wal akhirah. Allah laknat dia dunia dan akhirat. Walahum adzabun azim, dan baginya azab yang keras. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum, pada hari di mana nanti lisan akan menjadi saksi. Wa aidihim, tangan jadi saksi. Wa arjuluhum bima kanu ya'malun, kaki jadi saksi atas apa yang mereka perbuat. Saudara-saudaraku tercinta, hati-hati kalau bicara tentang orang lain, apalagi sampai derajat menuduh. Ya, Anda duduk-duduk terus gini, atuh da etama awewe nu gampang dipake atuh. Nah, hati-hati loh. Anda sudah menuduh orang itu berzina. Ya, dia mah perempuan murahan. Emang sih, ya, kelihatan kayak alim. Kamu nggak tahu, gampang dipakai tuh orangnya. Na'udzubillah. Hati-hati nih. Dari obrolan-obrolan itu tuh apa? Lu'inu fid dunya wal akhirah. Allah laknat orang seperti itu dunia dan akhirat. Walahum azabun azim, dan di akhirat dapat azab yang pedih. Dan jangan salah, nanti di akhirat yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Nanti di akhirat lisan, tangan, kaki, dialah yang bersaksi atas apa yang kita lakukan. Kan kadang-kadang kebayang nggak, ngegosipnya itu ngegosip yang udah mengegosip teh dosa,
Ini mah ngegosip yang ada unsur nuduh gitu, ya. Diomongin, dia mah gitu kan. Lagi ngobrol nih sama teman-teman, ya. Berarti itu orang bertiga ngomongin si fulanah, ya. Seorang perempuan, bisa temannya, bisa tetangganya, bisa siapa saja. Diomongin dan dituduh bahwa orang itu orang yang suka berzina. Apalagi kalau wanita itu sebenarnya wanita baik-baik gitu. Wanita baik-baik. Ada seorang perempuan pergi jam 7 malam, pulang jam 6 pagi, jam 7 malam, jam 6 pagi, ya. Cek tetangga teh, eta mah jualan badan. Astagfirullah. Padahal si perempuan itu perempuan baik-baik. Dia mencari nafkah, berjuang, akhirnya terpaksa dia harus bekerja di malam hari. Bekerjanya normal, biasa aja. Bukan bekerja yang seperti dituduhkan sama teman-temannya jualan badan. Bukan, ini mah kerja. Wah, itu orang yang menuduhnya lu'inu fid dunya wal akhirah. Dilaknat dia itu dunia dan akhirat. Walahum azabun azim. Dan dia mendapatkan azab yang pedih. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Dan pada hari nanti lisanmu, tanganmu, kakimu akan menjadi saksi atas apa yang kamu perbuat. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, jauhkan ya omongan kita, canda kita dari tuduhan-tuduhan yang dahsyat. Innalladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat. Orang yang menuduh wanita baik-baik, ya. Wanita baik-baik. Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, ini yang dikategorikan sebagai dosa besar. Dan kadang-kadang ini ada di lisan obrolan-obrolan kita. Ya, obrolan-obrolan kita. Ada seorang perempuan, ya, kaya raya gitu. Kemudian orang tuh komen. Nah, komen itu yang sifatnya mohon maaf, semacam menjual diri begitu, ya. Padahal boleh jadi perempuan tadi punya bisnis yang tidak kita lihat. Dia punya bisnis banyak sehingga rumahnya bagus, mobilnya bagus, ya. Padahal dia tidak bersuami. Juga asal teka tingali, tidak terlihat bisnis apa. Ya kita nggak lihat bisnisnya. Terus keluar omongan-omongan, ya. Eta makan bisa dipakai atuh, asal kamu punya duit. Nah, na'udzubillah, hati-hati. Itu namanya sudah menuduh berzina. Kebayang nggak sama Anda? Kalau ada suami yang suka menuduh zina sama istrinya. Menuduh zina orang lain saja dosa besar, dilaknat oleh Allah. Ini kok seorang suami menuduh zina, atau seorang istri menuduh zina kepada suaminya, bari tidak ada bukti apapun. Sahabat tercinta, yuk jaga lisan kita, jaga pikiran kita. Jangan sampai kita melakukan tuduhan-tuduhan yang kategorinya dahsyat, yang menyebabkan Allah melaknat kita. Karena kalau orang itu sudah dilaknat, itu peluang su'ul khotimah, ending yang buruk itu besar sekali. Karena orang yang dilaknat, maka dia tuh sepertinya susah gitu mau kembali ke jalan yang benar. Tahu ini teh salah, diulangi lagi, mati aja dalam kesalahan, dalam dosa. Nah, itu orang yang dilaknat. Tapi kalau saya berbuat dosa, tapi saya menemukan pencerahan dan akhirnya saya meninggalkan dosa itu, nah itu tidak dilaknat. Kalau orang dilaknat apa? Sudah tahu itu dosa, diulangi lagi. Jadi bukannya bertobat, malah pengen ngulang. Akhirnya apa? Dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, sahabat tercinta, jauhkan diri kita dari laknat Allah. Salah satu yang menyebabkan laknat itu adalah kita menuduh zina, ya. Jadi jangan sembarang kata-kata kita dikeluarkan kaitannya dengan zina. Karena zina itu butuh pembuktian. Dan hanya Allah yang tahu sebenarnya. Kenapa? Harus ada saksi 4 orang. Coba, bagaimana orang berzina disaksikan oleh 4 orang? Nah, pokoknya itu sesuatu yang berat lah, tuduhan zina itu.
Coba Anda lihat, baca lagi di surat An-Nur ayat 23 dan 24 ya. Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, ternyata ya tentu saja karena ayat per ayat saya bahas ya. Insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan lagi buku ini. Jadi saya sedang membahas buku Ketika Dosa Tak Dirasa. Ini bukunya. Bukunya tipis ya. Gampang lah, mungkin dengan 1 jam juga tamat. Tapi kalau saya kan ini membedah, namanya membedah kan, dianalisa, dibahas, ditelaah, kan namanya juga membedah begitu ya. Tapi poin-poin pentingnya sudah ada di buku yang saya tulis Ketika Dosa Tak Dirasa. Sahabat tercinta, insya Allah Jumat depan kita akan teruskan lagi membahas tentang dosa-dosa besar. Ya, tema kita sedang membahas dosa-dosa besar. Insya Allah Jumat depan kita akan lanjutkan. Semoga Allah memberkahi kita. Dan jangan lupa insya Allah hari Sabtu ada kajian Ya Allah Aku Lelah. Nah, ingat nggak tadi ada yang termasuk dosa besar apa? Putus asa. Biasanya putus asa itu lahir dari lelah. Nah, teman-teman, coba ikuti materi nanti hari Sabtu malam jam 19.30. Ya Allah Aku Lelah. Ya, saya bilang tadi ada yang harus lelah malah bagusnya lelah gitu ya. Nah, salah satunya apa? Berbakti kepada orang tua sampai lelah. Nah, itu pintu surga. Yuk kita belajar nanti hari Sabtu, hari besok jam 19.30 ba'da Isya, judulnya Ya Allah Aku Lelah. Nah, info tentang materi ini, gimana caranya Anda bisa ikut Al-Hikmah online series dengan kajian atau seri Ya Allah Aku Lelah. Teman-teman bisa lihat deh Instagram saya @Amiruddin. Di situ ada langkah-langkahnya, atau Anda lihat di Telegram saya @Amiruddin ya, itu juga bisa dicek bagaimana caranya teman-teman bisa ikut materi Al-Hikmah Ya Allah Aku Lelah. Dan saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira pada sahabat-sahabat tercinta yang sudah berinfak dakwah. Kita ada program untuk mensyiarkan Islam ya. Saudara-saudaraku tercinta, ada masjid-masjid di tempat-tempat yang relatif tidak terjamah ya. Qurannya udah lapuk, bukunya nggak ada buku di situ, nggak ada lemari buku di masjid. Nah, kita ada program infak dakwah. Kita sebarkan Al-Quran, buku untuk supaya menambah pengetahuan, dan kita bina ustadz-ustadz yang mengajarnya. Nah, kita programnya infak dakwah. Silakan sahabat-sahabat, kalau Anda tidak bisa mengajarkan agama kepada orang lain, minimal kita berkontribusi dengan harta kita. Kita bantu, kita support saudara-saudara kita yang melakukan dakwah ya. Nah, sahabat-sahabat bisa transfer ke Bank Mandiri 13.054541100. Bank Mandiri 13.000 ya 130054541100. Dan alhamdulillah kita sedang membangun masjid ya, Masjid Percikan Iman, Masjid Agung Percikan Iman. Dikatakan Masjid Agung karena besar ya, dengan view yang sangat indah sekali, sehingga itu masjid insya Allah menjadi tempat ibadah dan menjadi pusat peradaban dakwah bagi kita umat Islam. Silahkan sahabat-sahabat transfer ke Bank Mandiri 13.910.5008. Semoga dalam harta kita ini ada yang kita gunakan untuk membela agama Allah, apalagi ini untuk pembangunan masjid yang akan menjadi jariah sampai kita wafat. Kita alhamdulillah sudah 40%. Nanti saya akan infokan kepada sahabat-sahabat real bangunannya. Kalau Anda yang lihat di YouTube saya atau di Instagram ada sih, tapi itu dalam bentuk gambar ya. Nah, nanti saya akan coba untuk dalam bentuk video, biar teman-teman tahu detailnya ya, tahu detailnya perkembangan pembangunan masjid. Alhamdulillah 40% sudah kita jalani ya, dan tentu saja masih membutuhkan dana yang sangat besar.
Karena yang mahal kan finishing. Anda tahu kan finishing, kalau bikin rumah tuh finishing tuh mahal begitu ya. Nah ini akan lebih besar lagi biaya untuk finishingnya. Tapi saya yakin dengan tangan-tangan yang banyak, saya yakin itu mudah kita laksanakan. Yuk berwakaflah, titipkan ke Yayasan Percikan Iman, pembangunan Masjid Agung Percikan Iman, transfer ke Bank Mandiri 13.910 5.008 13.910 5.008 50008, atau ke Bank Syariah Mandiri 7.979 068 7.979 068. Sahabat-sahabat tercinta, insya Allah besok kita bertemu lagi di hari Sabtu 5 September. Semoga Allah memberkahi. Saya undur dulu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.